guys, itu kirim ke Indonesia diambil bea cukai dan sekarang gua kena denda 15 juta. 15 juta ya, ini harus di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita hari ini, gara-gara kiriman makanan dari Indonesia, 2 TKW Tawan ini didenda capai 2 bulan gaji atau sekitar 15 juta rupiah atau 30.000 NT. Berikut berita selengkapnya. Berita yang kedua masih dengan kasus yang sama. TKW Taiwan ini kaget saat tiba-tiba dapat surat dari bea cukai hanya gara-gara kiriman basreng dari Indonesia. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diunggah dari salah satu akun TikTok Riana. Beliau menceritakan nasibnya yang kurang beruntung karena mendapatkan surat denda dari bea cukai yang harus membayar sekitar 15 juta rupiah atau 2 bulan gaji atau 30.000 NT hanya gara-gara kiriman jengkol dari Indonesia. Dia pun sangat kaget dan sedih karena hanya gara-gara ingin memakan jengkol, dia harus mengeluarkan uang sekitar 15 juta rupiah. Akhirnya agen pun datang dan berdiskusi, tapi entah kenapa apakah tidak membayar denda tersebut sehingga ada pemberitahuan yang kedua di mana dia harus membayar dengan nominal yang cukup tinggi. Sebetulnya kasus ini sudah berlalu cukup lama, di mana pertama Mbak Riana ini mendapatkan notek atau pemberitahuan dari pihak bea cukai bahwasanya dia harus membayar denda karena kiriman barang dari Indonesia. Awalnya dia kaget saat surat itu datang ke rumah karena dia berpikir bahwa kasus itu sudah selesai. Berikut video selengkapnya. Hai guys, gue bingung ya guys mau ngomongnya kayak mana. Gue bingung mau ngejelasinnya kayak mana. Lu tahu tadi ada tukang pos datang ke rumah gue. Gue bingung guys, gue nggak tahu ini harus ngomong kayak mana, ngejelasinnya kayak mana. Lu tahu ini apa? Dulu guys, gue pernah bilang kan sama lo orang kalau gue itu ada beli jengkol dari Indonesia, you know. Terus agensi gue datang ke sini, oke. Ternyata masalah jengkol itu belum selesai guys. Gua didenda. Look, ini nama gua. Lu tahu ini dendanya berapa? 30.000 NT, 15 juta perkara jengkol. Gue cuman mau makan jengkol aja guys, itu kirim ke Indonesia diambil bea cukai dan sekarang gue kena denda 15 juta. 15 juta ya, ini harus dibayar. Kalau nggak dibayar lu kena bunga, kena bunga, kena bunga, kena bunga. Dan di sini tuh kalau denda itu lu harus cepet-cepet bayar. Lewat 1 bulan itu berbunga ya. Duh, kepala gue sakit nggak sih ini? Sakit banget lah kepala gue ini guys, tapi kayak mana ini? Ntar dulu guys, lagi mikir 15 juta guys, ini dari mana duitnya? Guys, tahu hukum di Taiwan ini nggak main-main ya guys, nggak kayak kita di Indonesia, sogok aja lah pak, sogok pak. Kayaknya sekarang gue masih tenang guys, masih okay. But 1 hari 2 hari ke depan gue nggak tahu bakalan apa yang terjadi.
Nih ya, buat lo orang nggak usah lah, lo orang beli-beli jengkol dari Indonesia datang ke Taiwan atau pete atau yang udah dilarang sama negara ini, nggak boleh, jangan lo orang masuk-masukin. Ini gua didenda, ini bener, ini denda, ini gua dapet denda, ini tuh nama gua didenda 15 juta 30.000. Nah itu tadi ya guys beritanya, dan ini buat pelajaran teman-teman di luar sana yang masih sering belanja dari Indonesia, makanan ya khususnya. Untuk sekarang ini memang Taiwan ini lagi ketat sekali tentang pengiriman makanan yang masuk ke Taiwan guys, karena ada beberapa teman-teman kita juga kemarin kena surat dari Bea Cukai yang tadinya itu aman guys, seperti basreng ataupun makanan yang lain itu biasanya aman-aman saja masuk ke Taiwan, tapi entah kenapa baru-baru ini itu semakin ketat. Ada beberapa teman-teman kita juga kena denda guys, nggak satu atau dua, itu sering sekali. Jadi ini pelajaran buat teman-teman di luar sana ya. Jika sekiranya ingin makan makanan khas Indonesia, mungkin beli saja di Taiwan lewat online atau Shopee atau di toko Indonesia pun ada. Ya walaupun harganya sedikit mahal, tapi kan kita nggak takut kena denda guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Berita yang kedua ini juga hampir sama kasusnya, yaitu kena denda hanya gara-gara beli makanan dari Indonesia. Seorang TKW Taiwan kaget saat tiba-tiba datang surat dari Bea Cukai yang mengatakan bahwa dia harus membayar denda hanya gara-gara makanan dari Indonesia atau kiriman basreng atau bakso goreng dari Indonesia. Nah kasus ini menimpa teman saya sendiri, di mana dia kemarin mendapatkan surat dari Bea Cukai yang mengatakan dia harus membayar denda sekitar 666 NT atau sekitar 400.000 rupiah ya guys. Nah dia menceritakan bahwa dia itu order makanan atau basreng ini sudah yang kedua kali guys. Bahkan yang pertama itu dengan jumlah yang cukup banyak sekitar 8 kilo itu justru malah aman guys, lolos, dan packingnya itu justru malah menggunakan plastik saja tapi bisa lolos. Nah karena pengiriman yang pertama itu lolos, akhirnya dia berinisiatif untuk membeli kembali atau untuk membeli yang kedua kali tapi dengan jumlah yang lebih sedikit sebetulnya, dan cara packingnya itu justru malah lebih rapi karena menggunakan dus guys. Tapi entah kenapa justru malah kena denda gitu, entah kesalahannya di mana, juga dia kurang paham dan kurang tahu tentang hal ini. Nah tapi menurut informasi yang saya dapat, memang beberapa bulan terakhir ini Taiwan ini sangat memperketat untuk pengiriman makanan dari luar negeri, entah dari Indonesia atau dari negara manapun. Jadi karena adanya virus babi yang sekarang ini masih meresahkan, sehingga Taiwan itu memperketat guys. Karena kemarin pernah ada kejadian bahwa ada penyelundupan gitu ya, pengiriman daging dari luar negeri, yaitu dari Vietnam, di mana orang itu mengirim sausage ke dalam jumlah yang banyak. Sedangkan sekarang itu tidak diperbolehkan pengiriman daging dalam bentuk apapun dari luar negeri guys. Bahkan ternyata nggak cuma daging, kemarin yang jengkol aja bisa kena guys, apalagi makanan yang lain. Jadi ini perhatian lah ya bagi teman-teman untuk lebih berhati-hati jika ingin meminta atau beli makanan dari Indonesia. Mending pikir-pikir aja dulu, karena untuk saat ini memang lagi diperketat untuk pengiriman makanan dari luar negeri. Jika memang teman-teman itu ingin makan makanan khas Indonesia atau kangen begitu, pergilah ke toko Indonesia. Di sana juga ada beberapa makanan khas Indonesia, entah itu jengkol, pete, semua itu ada guys. Tinggal pilih aja, yang penting ada uang begitu kan. Nah sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya doakan buat teman-teman di luar sana, semoga saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja kita diberikan kelancaran dalam mengais rezeki di sini ya, diberikan majikan yang baik, diberikan kesuksesan, amin amin ya robbal alamin. Nah sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.